Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kembali kita berjumpa pada renungan malam singkat Remas Gereja Stella Maris Jepara edisi tanggal 6 Desember 2024. Pada siang hari, sore hari yang sungguh teduh ini, kita mulai memasuki masa Advent, minggu pekan Advent yang pertama. Kita disadarkan dalam masa penantian yang penuh dengan syukur ini, Bapak Ibu, kita diingatkan kembali bagaimana kita boleh bersyukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus sendiri hadir di tengah-tengah kita untuk senantiasa menyapa kita, menguatkan kita kembali untuk semakin menyayangi kita. Kita hanya dituntut untuk percaya saja. Kita hanya dituntut untuk mengikuti Tuhan dengan penuh kesetiaan, kemudian menjalankan apa yang menjadi ajaran Tuhan Yesus untuk kita jalankan dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, maka Tuhan pasti akan senantiasa menyelamatkan kita. Injil bacaan hari ini akan coba nanti kita kutip bersama sehingga kita semakin disegarkan, kita semakin dikuatkan di dalam kesetiaan. Mari saya hantarkan untuk membacakan Injil pada hari ini. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, melalui bacaan Injil hari ini kita diajak untuk melihat, mengalami sendiri apa yang dirasakan oleh kedua orang buta ini. Orang yang hidupnya mungkin buta dari sejak lahir tentu merasakan pengalaman yang tidak enak. Melihat, bisa melihat dengan mata kepala sendiri itu pasti merupakan suatu dambaan. Dan dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan, ketika mendengar Yesus akan memasuki, akan berada di dekat mereka, mereka cukup memanggil Yesus. Mereka ingin sekali disembuhkan. Dan dengan penuh kepercayaan, dengan sungguh, mereka pun mencoba menyapa Yesus. Dan Yesus berbalik untuk mencoba juga memberikan pertanyaan kepada kedua orang buta. "Percayakah kalian?" Lalu dengan penuh syukur mereka pun merasakan, saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa merasakan apa yang akan mereka rasakan sebagai mujizat yang mereka terima pada saat mereka percaya penuh akan kehadiran Kristus. Maka dia pun dengan sungguh, setelah ditanya oleh Yesus dengan "Percayakah kamu?" Mereka berdua menjawab dengan "Ya Tuhan, kami percaya." Dengan mantap mereka menjawab itu. Apa yang terjadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian? Maka mereka bisa melihat keajaiban, mujizat yang diberikan, yang disembuhkan. Mereka merasakan dengan penuh sukacita. Mereka tidak bisa menahan sukacita itu. Mereka ingin mewartakan apa yang mereka terima menjadi sebuah berita yang sungguh menyejukkan hati mereka, menguatkan hati mereka, sungguh menggembirakan betapa dari semenjak lahir mereka mengalami kebutaan, dan satu saat dengan penuh kepercayaan, dengan penuh sukacita mereka mendapatkan
mujizat dari Tuhan Yesus sendiri. Ini sungguh suatu peristiwa yang tidak main-main. Dan tidak bisa ketika Tuhan Yesus sendiri menyatakan untuk jangan beritakan peristiwa ini. Tidak bisa. Mereka tidak bisa merasakan ini sendirian. Mereka ingin membagikan sukacita besar ini kepada setiap orang, kepada seluruh orang-orang yang ingin mereka wartakan, sehingga mereka mewartakannya ke seluruh negeri. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ini memang suatu peristiwa besar yang memang layak untuk disampaikan, untuk diwartakan kepada setiap orang, supaya mengetahui bahwa Kristus hadir membawa mujizat, bahkan penyembuhan, bahkan orang buta pun bisa melihat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, seperti hidup kita. Hidup kita juga tidak selalu mulus. Ada kalanya kita itu menerima cobaan, ada kalanya kita itu menerima sukacita. Tentu di dalam suka dan duka ini, sebagaimana penuh apa yang menjadi peristiwa yang sungguh membuat kita ini kadang-kadang kecewa, sulit menerima, kadang mungkin sulit menjadi kenyataan bahwa kita yang dicobai. Namun Bapak, Ibu, percayalah, dengan kekuatan, dengan sungguh percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, percayalah bahwa setiap duka pasti akan ada sukacita yang di belakangnya yang menyertai kita. Percaya sungguh bahwa Kristus Yesus akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita. Bapak, Ibu pasti sering juga mengalami di mana ketika kita merasakan sakit, pasti sedih. Kita merasakan kecewa, kok saya sakit, kok saya yang diberi penyakit. Namun percayalah bahwa apa yang Tuhan berikan itu senantiasa menjadi kekuatan yang penuh untuk hidup kita. Percayalah bahwa sakit dan penyakit ini memberikan peristiwa, sebuah rangkaian dari satu peristiwa. Sukses itu tidak mungkin bisa tercapai hanya dalam membalikkan telapak tangan. Sukses juga mengalami sebuah waktu penuaan, pematangan dari setiap proses yang kita alami. Demikian juga mungkin pada saat kita mengalami sakit, kita perlu berproses. Kita diberi waktu kepada diri kita untuk menilik batin kita. Apakah kita sudah cukup waktu? Apakah kita sudah cukup bersyukur bahwa kita diberi rezeki, bahwa kita diberikan sehat. Selama ini Tuhan memberikan kita kehidupan yang baik, rezeki yang berlimpah. Mungkin di dalam sakit itu permenungan bagi kita, satu permenungan bagi hidup kita untuk semakin yakin dan teguh percaya kepada Tuhan bahwa kita butuh waktu istirahat, kita butuh waktu bermenung diri. Semoga kita juga senantiasa bersyukur di dalam posisi sakit kita, sehingga nanti kita bisa mendapatkan kesehatan dengan penuh syukur. Ketika kita merasa sehat, maka kita akan dengan penuh syukur bisa mengalami kesehatan itu, dan kita pun akan semakin bersyukur bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyentuh hidup kita dengan setiap peristiwa yang kita alami. Di satu keluarga, di sebuah lingkungan di Stella Maris Jepara ini, ada banyak peristiwa juga yang bisa kita jadikan contoh. Bapak dan Ibu yang sudah senior ini, seorang ibu menemani bapak yang sakit tertidur sudah sekian tahun lamanya. Mengalami banyak kekecewaan mungkin sang ibu dengan begitu yakin, dengan begitu
penuh syukur setiap kali, walaupun beliau juga mengalami perasaan sakit yang dirasakan bahwa dia juga tidak terlalu sehat karena mungkin juga sudah usia. Namun dengan penuh kesetiaan dia selalu melayani suaminya dan percaya penuh bahwa apa yang dia berikan untuk suaminya ini merupakan satu peristiwa besar, suatu peristiwa sukacita, dan kami yakin apapun melalui peristiwa ini yang tetap disyukuri pasti akan memberikan kebahagiaan. Kunci dari kata sehat adalah bahagia. Maka dengan penuh syukur kita boleh merasakan berbahagia kehadiran Tuhan nanti di masa penantian melalui Advent yang pertama ini. Mari kita rasakan dengan penuh syukur sehingga kita pun boleh mengecap kebahagiaan seperti kedua orang buta yang merasakan sukacita yang besar mengalami kesembuhan dari butanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Berkah dalam